Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari laporan 8, 9, 10 mengenai UMKM Donat. Lanjut. Langsung slide 2. Saya Maulida Aryati ingin menjelaskan tentang diagram alir dan neraca massa. Diagram alir merupakan sebuah aliran proses produksi dalam suatu industri. Diagram alir digunakan untuk mendesain, mendokumentasikan proses atau program sederhana. Neraca massa adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi, dan yang keluar dalam waktu tertentu. Diagram alir pembuatan donat. Siapkan alat dan bahan: tepung terigu, ragi, telur, gula, mentega, susu kental manis, garam, santan. Campurkan tepung terigu, telur, ragi, gula, mentega, susu kental manis, dan garam. Uleni adonan menggunakan tangan. Uleni adonan terus-menerus hingga adonan menjadi kalis. Diamkan adonan hingga mengembang kurang lebih 4 jam. Periksa adonan apakah udah mengembang. Potong adonan menjadi bagian kecil, taburi sedikit tepung agar tidak lengket satu sama lain. Bentuk adonan menjadi bulat dan tengahnya diberi lubang. Goreng adonan yang sudah dibentuk hingga matang berwarna coklat kekuningan. Setelah matang, tambahkan topping seperti meses atau gula halus, atau untuk menambahkan variasi dan rasa. Kemas donat dengan plastik OPP. Donat siap didistribusikan dan dijual dan disajikan. Lanjut. Neraca massa, pencampuran dan pengulenan masuk susu kental manis, santan, tepung terigu, telur, ragi, mentega, gula, garam. Keluarlah limbah plastik dan kulit telur. Masuk ke fermentasi, adonan sekitar 9.540 gram. Pemotongan dan pencetakan, adonan mengembang, masuk adonan mengembang 9.540 gram. Keluar limbah tepung sebanyak 50 gram dan sisa tepung 5 gram. Penggorengan, masuk adonan sebanyak 9.585 gram. Minyak goreng sebanyak 1.600 gram. Dan yang keluar minyak jelantah, limbah minyak jelantah. Penambahan topping dan pengemasan, masuk donat sekitar 8.750 gram, meses 200 gram, gula halus 100 gram, mentega 150 gram, dan plastik OPP. Keluarlah menjadi produk jadi 9.200 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Anissa. Rancangan penerapan produksi bersih, elimination, pencegahan adalah upaya untuk mencegah timbul limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk. Rating berpikir ulang adalah suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi dengan implikasi 1. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik pada proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk. 2. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait, pemerintah, masyarakat, maupun kalangan usaha. Reduce, pengurangan
adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Untuk mengurangi limbah pengolahan donat yang telah dibentuk, dikumpulkan kembali sisa adonan donat tersebut sehingga tidak ada donat yang terbuang serta mengurangi limbah produksi. Reuse pakai ulang atau penggunaan kembali adalah upaya memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa adanya perlakuan fisika, kimia, maupun biologi. Gula dan meses yang digunakan sebagai topping donat dapat digunakan kembali sehingga tidak perlu membuang atau mengganti dengan gula dan meses yang baru. Hanya saja topping gula yang sudah digunakan ditambahkan kembali dengan gula baru untuk donat yang akan diberikan topping selanjutnya. Recycle, daur ulang, adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali dengan perlakuan fisika, kimia, serta biologi. Pada UMKM kue donat ini, penerapan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengumpulkan limbah minyak jelantah ke dalam wadah, kemudian dapat dimanfaatkan kembali dengan proses pemurnian yang selanjutnya dapat diolah menjadi bahan baku non-pangan. Seperti sabun, produksi sabun dari minyak jelantah memerlukan bahan baku lain berupa bahan kimia. Recover, pungut ulang atau ambil ulang, adalah upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari limbah yang dihasilkan, kemudian diproses dengan produksi tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Pungut ulang atau ambil ulang pada limbah produksi donat sama dengan kebijakan reduce, yaitu pemungutan kembali sisa bahan jadi untuk dijual dengan menggunakan plastik kantong dengan nilai ekonomi yang sesuai. Selanjutnya akan dibahas oleh Iksan. Baik, setelah dilakukan analisis neraca massa yaitu untuk mengetahui masalah produksi bersih pada UMKM donat, kemudian dilanjutkan dengan perancangan penerapan produksi bersih. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan teknis penerapan produksi bersih. Yang pertama yaitu analisis kelayakan teknisnya. Penerapan produksi bersih yang dianalisis yaitu ada 4. Yang pertama, membeli tepung dengan jumlah besar dan kemasan besar, seperti karung. Yang kedua yaitu membeli minyak goreng dengan kemasan besar atau botol tangki. Yang ketiga yaitu mengumpulkan sisa-sisa topping seperti meses dan gula saat melakukan pentoppingan untuk digunakan kembali. Yang keempat yaitu membuat sabun dari limbah minyak jelantah. Dari 4 penerapan produksi bersih tersebut, yang mudah dilaksanakan yang pertama yaitu membeli tepung dengan jumlah dan kemasan yang besar atau kemasan karung. Mengapa sangat mudah untuk diterapkan? Karena untuk pembelian tepung cukup dekat dengan tempat pembelian atau pemesanan sehingga mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengumpulan sisa-sisa topping seperti meses dan gula saat melakukan pentoppingan untuk digunakan kembali. Dan yang teknis yang cukup mudah yang ketiga yaitu membeli minyak goreng dengan kemasan besar, sama halnya dengan membeli tepung terigu dengan kemasan besar. Membeli minyak goreng juga cukup mudah karena tempat pembelian atau pemesanan cukup dekat, walaupun tidak sedekat pembelian tepung terigu. Yang keempat yaitu pembuatan sabun dari limbah minyak jelantah. Untuk membuat sabun dari minyak jelantah melakukan teknis yang cukup sulit karena memerlukan alat-alat dan proses-proses tertentu. Selanjutnya, analisis kelayakan lingkungan dan ekonomi penerapan produksi bersih. Yang tadi sudah dijelaskan kelayakan teknisnya, yang selanjutnya itu untuk kelayakan lingkungan dan ekonomi. Yang pertama yaitu membeli tepung dengan jumlah dan kemasan yang besar. Dengan membeli tepung dengan kemasan yang besar tentu saja bermanfaat untuk lingkungan dan juga ekonomis. Karena apabila kita membeli tepung dengan jumlah besar, tidak atau sedikit menimbulkan limbah dari kemasan tersebut karena kemasan karung, sehingga tidak perlu adanya kemasan plastik yang digunakan apabila membeli dengan jumlah sedikit.
Dan ekonomisnya itu apabila membeli dengan karung, maka dapat digunakan untuk beberapa kali produksi sehingga meminimalisasi biaya pemesanan dan pembelian apabila membeli dengan jumlah yang sedikit. Sama halnya dalam membeli minyak goreng dengan kemasan besar, juga mengurangi limbah kemasan dan juga meminimalisasi biaya pembelian atau pemesanan. Yang ketiga itu mengumpulkan sisa-sisa topping seperti meses dan gula untuk digunakan kembali. Dengan menggunakan sisa-sisa topping seperti meses dan gula untuk digunakan kembali, dapat mengurangi pembelian bahan baku toppingnya sehingga lebih ekonomis. Dan yang keempat yaitu membuat sabun dari minyak jelantah. Dengan membuat sabun dari minyak jelantah, kita mengurangi limbah minyak jelantahnya. Selain itu, juga memberikan nilai ekonomis apabila sabun tersebut dijual. Namun untuk pembuatan sabun dari minyak jelantah ini perlu beberapa proses dan beberapa alat yang digunakan. Selain itu, untuk penerapan dalam mengurangi limbah minyak jelantah yaitu dengan mengumpulkan minyak jelantah yang kemudian dijual pada pabrik-pabrik yang memerlukan minyak jelantah seperti pabrik-pabrik kosmetik. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.